Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 12300-23030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biolistrik. Ya, adapun poin yang akan saya jelaskan adalah pengertian biolistrik, macam-macam gelombang, isyarat kelistrikan tubuh, dan pengertian kepanjangan alat, cara penggunaan dan fungsi dari EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, dan EOG, dan yang terakhir dari EEG. Dan berikut penjelasannya dari saya. Baik, yang pertama adalah pengertian biolistrik. Biolistrik adalah listrik hidup yang terdiri dari panca elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP. ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui reseptor sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam. Yang kedua adalah macam-macam gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah getar, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berdempit dengan arah rambatnya. Contoh gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya seperti gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang berdasarkan amplitudo gelombang. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya seperti gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah, contohnya seperti gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Nah, yang ketiga ada gelombang berdasarkan medium rambat. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya seperti gelombang bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya seperti gelombang cahaya. Yang ketiga adalah isyarat kelistrikan pada tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil pelakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu dengan mengukur isyarat listrik. Tubuh secara selektif sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh yaitu EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EGG. Dan berikut penjelasannya. EMG atau elektromiografi adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. EMG dilakukan dengan instrumen bernama elektromiograf untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Elektromiograf mendeteksi potensi listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot aktif dan ketika sedang beristirahat. Cara penggunaan EMG tergantung pada tipe alat perekam aktivitas elektrofisiologi dari unit saraf motorik. Alat EMG dapat dengan teknik memasukkan jarum intramuskular dan teknik non-invasif dengan elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit. Teknik pemeriksaan EMG dimulai dari persiapan pasien dan peralatan secara cermat sebelum dimulainya pemeriksaan.
Pengertian EKG atau elektrodiogram adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung termasuk aktivitas kelistrikannya. Dua hal yang terdeteksi dalam elektrokardiogram adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran interval serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Cara pemasangan LED EKG pada pasien yang tidak tepat dapat menimbulkan data yang akurat. Misalnya, yang seharusnya C1 diletakkan di C3 maupun sebaliknya, lalu RA dengan LA kebalik ataupun RF dengan F kebalik, minimal semua tepat. EKG LED tidak ada yang tertukar dan penempelan C1, C2, C3, C4, dan C6 tepat pada tempatnya. Walaupun tidak tepat 100%, EKG LED tersebut tetap mentoleransikan. Berikut posisi atau gambaran pemasangan EKG LED. RA dipasang pada pergelangan tangan kanan, LA dipasang pada pergelangan tangan kiri, RF dipasang pada pergelangan kaki kanan, dan F dipasang pada pergelangan kaki kiri. C1 ruang interkostal 4 garis sternal kanan, C2 ruang interkostal 4 garis sternal kiri, C3 pertengahan antara V2 dan V3, C4 interkostal 5 mediklavikula kiri, C5 sejajar V4 garis aksila depan, dan C6 sejajar V4 garis mid aksila kiri. Pengertian ENG atau elektroneurogram adalah rekaman aktivitas listrik dari satu atau lebih neuron dan biasanya mengacu pada rekaman yang dibuat dari kumpulan akson di saraf tepi. Elektroneurogram memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan saraf motoris dan sensoris, serta untuk mengetahui penderita miastenia gravis atau untuk menyelidiki dugaan disfungsi saraf perifer atau neuropati. Pengertian ERG atau elektroretinogram adalah tes mata yang digunakan untuk mendeteksi fungsi abnormal retina atau bagian mata yang mendeteksi cahaya. ERG berguna dalam mengevaluasi kelainan retina yang diturunkan dan didapat. ERG juga berguna dalam menentukan apakah operasi retina atau jenis operasi mata lainnya seperti ekstra katarak mungkin berguna. Pengertian EOG atau elektrokulografi adalah teknik untuk mengukur potensi berdiri kornea sampai retina yang ada antara bagian depan dan belakang mata manusia. Sinyal yang dihasilkan disebut elektrokulogram. Aplikasi utamanya adalah dalam diagnosis oftalmologis dan dalam merekam pergerakan mata untuk mengukur pergerakan mata pasangan. Elektroda biasanya ditampilkan di atas dan di bawah mata atau di kanan dan kiri mata. Fungsi EOG untuk merekam gerakan bola mata menggunakan peralatan yang umumnya digunakan di laboratorium psikofisiologikal. Dan yang terakhir adalah pengertian dari EEG atau elektroensefalogram. Adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tindakan ini menggunakan sensor khusus yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EEG adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam penyakit serta kelainan pada otak dan saraf. Penyakit yang dapat terdeteksi melalui EEG adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah tumor atau kanker otak, peradangan otak, kerusakan otak akibat cedera pada otak, epilepsi atau ayan, komplikasi penyakit, stroke, kelainan saraf, gangguan tidur, dan memastikan kematian otak.
Cara penggunaan EEG adalah saat melakukan pemeriksaan ini, Anda akan ditempelkan banyak sensor kecil di sekujur kulit kepala. Kemudian, alat tersebut akan ditampilkan aktivitas sel-sel otak dalam wujud garis-garis bergelombang pada rekaman EEG. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my